Halo penduduk YouTube yang setia dan budiman, bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Sudah makan lontong pagi ini? Gimana mau pinter kalau sarapan paginya aja asap? Oke, kembali lagi dengan Y7 di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul City of Ember. Di mana film ini menceritakan tentang sebuah kota yang terancam mengalami kegelapan total. Di mana tak ada lagi cahaya yang bisa menerangi mereka, termasuk matahari. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kenakan handsfree kalian, atur posisi tiduran, matikan lampu kamar, dekatkan magnum filter, dan enjoy! Di suatu tempat rahasia, beberapa ilmuwan dan arsitek dunia membangun sebuah kota di bawah tanah untuk masa depan kehidupan manusia. Orang-orang di bawah sana tak mengetahui apapun tentang kehidupan di bumi. Semua rahasia disimpan rapi di sebuah kotak yang sudah diset untuk 200 tahun tidak bisa terbuka. Tapi akan terbuka jika situasi begitu genting. Kotak itu diserahkan dari generasi ke generasi lainnya oleh wali kota. Lalu setelah 150 tahun, kotak itu mulai terlupakan dan tak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan kotak itu. Sampai akhirnya kotak itu terbuka sendiri setelah 200 tahun berlalu. Di mana seharusnya manusia-manusia yang hidup di kota bawah tanah itu mengetahui kalau kota sudah saatnya untuk ditinggalkan. Kota di bawah tanah itu bernama Ember. Sebuah kota yang tak pernah bertemu dengan matahari. Sepanjang hari, mereka diterangkan oleh cahaya lampu, yang satu-satunya hal yang paling berguna untuk kehidupan mereka. Wali kota yang saat ini menjabat tak tahu di mana kotak itu berada. Bahkan dia menyembunyikan kalau kota akan segera hancur. Ia tak ingin warganya menjadi panik karena tak ada jalan keluar dari Ember. Di kota Ember, setiap anak ketika lulus dari sekolah dasar, mereka akan diberikan sebuah pekerjaan yang mereka ambil dari kantung, yang wali kota itu bagikan. Apapun yang mereka dapat, itulah pekerjaan mereka yang akan mereka jalani sampai tua, bahkan mungkin sampai meninggal dunia. Ada seorang anak perempuan yang bernama Lina, yang sangat menginginkan pekerjaan untuk menjadi pengantar pesan. Tapi sayang, ia malah mendapat pekerjaan yang sama sekali tak ia inginkan. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja di generator. Satu-satunya daya yang menghidupkan lampu di kota Ember selama 200 tahun. Lina akhirnya mencoba menukarkan pekerjaannya kepada seorang pria yang bernama Dun, yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengirim pesan. Sontak saja, Dun sangat menyetujuinya, karena ia pun sangat ingin bekerja di generator. Akhirnya, Lina dan Dun mendapatkan pekerjaan yang ia impikan selama ini. Lina tinggal bersama neneknya yang berumur sudah tua, dan juga dengan adiknya yang bernama Pupi, yang masih sangat kecil. Ibu dan ayahnya sudah lama meninggal, jadi Lina harus menjaga neneknya dan juga adiknya seorang diri. Setiap malam, untuk membuat adiknya tertidur, Lina selalu memutar sebuah perekam suara telepon, di mana itu adalah pembicaraan ayah dan ibunya sebelum mereka meninggal. Suara orang tuanya pun memang akan langsung membuat Poppy tertidur. Sedangkan Dun, ia tinggal bersama ayahnya, yang ahli mesin dan juga barang elektronik. Besoknya hari yang ditunggu-tunggu tiba, di mana sekarang Lina akan mulai bekerja menjadi pengantar pesan. Ia pun diberi seragam oleh bosnya. Kemudian, ia memulai pekerjaannya mengantarkan pesan dengan sangat bahagia. Begitupun Dun, yang mulai bekerja di sebuah generator. Meskipun keadaan di sana sangat kumuh dan gelap, namun Dun begitu cinta dengan pekerjaannya. Bekerja atas apa yang kita mau, atas apa yang kita sukai, memanglah salah satu anugerah terindah yang didapat oleh manusia. Suatu ketika, saat Lina mengantarkan pesan pertamanya, di sana tiba-tiba ada seseorang dari luar rumahnya seperti habis menghindar dari sesuatu. Ia bicara kalau ia habis melihat binatang yang begitu besar di kegelapan sana, di mana tempat itu tak ada yang boleh seorang pun warga Ember untuk melewatinya. Karena jika ada warganya yang tertangkap keluar dari perbatasan, ia akan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Di sisi lain, Dun sibuk menambal pipa yang bocor di sana. Akhir-akhir ini banyak pipa yang bocor, tapi pipa-pipa itu tak ada penggantinya. Jadi kebocoran itu akan terus ditambal dan tak akan pernah diganti. Sebenarnya, Dun belum pernah melihat generator itu seperti apa. Apakah memang sangat besar seperti apa yang diceritakan banyak orang, atau justru malah sebaliknya?
Suatu ketika, Dun iseng menjelajahi terowongan di bawah tanah itu sendiri. Dengan hanya menggunakan peta, di sana ia melihat terowongan yang dihapus oleh peta. Pintu yang ada di sana tak bisa dibuka karena dikunci dari dalam, seperti tak boleh seorang pun memasukinya. Tak lama, cahaya yang ada di kota Ember kembali padam. Kota Ember mendadak gelap sepenuhnya, tak ada cahaya apapun. Sudah seminggu ini lampu di kota Ember memang lebih dari 3 kali padam. Itu disebabkan generator yang sudah sangat tua. Keadaan di lokasi tempat kerja Dun begitu sibuk. Orang-orang sibuk memadamkan api yang membakar generator. Akhirnya, Dun pun bisa melihat generator yang begitu besar dan tua. Suatu hari, saat Lina sudah sampai rumahnya, ia mencari adiknya. Lalu, ia melihat adiknya dan ada kotak di sana. Besoknya, Lina mendapatkan pesan dari seseorang yang bekerja di sebuah toko makanan. Pesannya adalah kapalnya sudah siap. Lina pun langsung lari menuju gedung wali kota. Ketika sudah sampai di dalam gedung, ia melihat lukisan-lukisan wali kota terdahulu. Ia ingat, salah satu dari lukisan itu adalah buyutnya. Di lukisan itu buyutnya memegang sebuah kotak yang ia temui di rumahnya kemarin. Akhirnya, Lina pun menyampaikan pesan itu kepada wali kota di sana. Sekedar informasi, di kota Ember itu sekarang makanan sudah sangat susah dicari. Di toko-toko, bahkan sudah tidak ada persediaan makanan apapun. Tapi warga Ember tak mengetahui hal tersebut. Di rumahnya, Lina terus saja memperhatikan kotak tersebut. Ia buka, dan di dalamnya ada sebuah surat yang robek. Ia coba menyambungkan robekan demi robekan. Ia sambungkan kata demi kata, yang sama sekali tak ia mengerti. Lalu Lina mencoba meraba-raba, hingga akhirnya ia seperti menekan sesuatu yang kemudian langsung keluar sebuah kaca bening berbentuk kotak, yang sama sekali Lina tak tahu itu apa. Neneknya sudah benar-benar tak sehat. Dokter hanya bisa menyuruh neneknya untuk beristirahat dan tidur secukupnya. Karena sudah tak ada lagi obat yang ia punya, sudah tak ada lagi obat di kota Ember. Tak lama setelah itu, lampu pun kembali padam. Kemudian Lina memeluk adiknya dalam kegelapan. Esok harinya, neneknya sudah sama sekali tak sadarkan diri, yang ternyata neneknya sekarang sudah innalillahi. Hanya Pupilah keluarga yang Lina punya sekarang. Tak ada siapapun lagi. Ia pun memutuskan pindah rumah ke tempat yang lebih kecil bersama dengan adiknya. Lina terus memperhatikan kotak itu. Ia coba sambungkan surat yang terobek menjadi beberapa bagian. Dan sekarang ia ditemani oleh Dun. Mungkin saja Dun bisa membantunya memecahkan masalah tersebut. Lalu Dun mengajaknya ke suatu tempat, di mana ia mengajak Lina ke sebuah terowongan yang dihapus dari peta, dan mereka berdua menuju sebuah pintu yang dikunci dari dalam itu. Ketika sedang membukanya, tak lama ia melihat sebuah binatang yang begitu besar berjalan melaluinya. Itu seperti tikus raksasa. Mereka berdua langsung berlari dari kejaran tikus raksasa itu. Lina masuk ke atas, di mana itu adalah sebuah gudang makanan yang sudah tak ada apa-apa pun lagi di dalamnya. Untung saja, tikus itu terperangkap, yang akhirnya Lina dan Dun berhasil kabur. Lalu Lina melihat helm yang digunakan oleh Dun, di mana di helm itu terdapat tulisan bernama Mayflat. Dun menjelaskan kalau pengguna helm itu yang bernama Mayflat menurut informasi tenggelam di dasar pipa dan tak bisa diselamatkan. Lina langsung menanyakan hal tersebut ke seorang yang sebelumnya dekat dengan ayah dan ibunya. Mungkin saja ada hal yang bisa membantunya dalam memecahkan kotak tersebut. Kemudian, orang itu menunjukkan suatu tempat yang tersembunyi. Ia menjelaskan kalau waktu itu ayahnya mencari jalan keluar dari Ember menggunakan kereta yang ada di sana. Ayahnya memang yakin ada jalan keluar dari Ember menuju suatu tempat yang bisa menjamin kehidupan. Tapi ayahnya justru malah meninggal dan tak pernah kembali. Hanya helmnya yang bisa diselamatkan. Lina langsung mencari Dun di tempat kerjanya. Kemudian, mereka berdua akhirnya masuk ke pintu terowongan yang dihapus dari map itu. Ternyata di sana terdapat banyak sekali makanan, di mana makanan itu mungkin membuat seluruh warga Ember tak kelaparan lagi. Dalang dari itu semua ternyata adalah wali kotanya sendiri, di mana ia menyimpan semua makanannya untuk dirinya sendiri. Mereka berdua begitu kecewa atas apa yang dilakukan oleh wali kotanya. Kemudian Lina mencoba berbicara kepada pengawal pribadi wali kota. Ia menjelaskan tentang apa yang ia lihat tentang wali kota yang menimbun semua makanan warga Ember. Namun naasnya, pengawal wali kota itu pun memang salah satu bagian dari rencana wali kota. Lina langsung diinterogasi oleh wali kota yang sedang asik memakan makanannya.
Wali kota di sana melihat sebuah kotak yang dibawa oleh Lina. Untung saja, cahaya di kota ember mendadak padam, membuat Lina langsung bisa melarikan diri. Sekarang, para polisi pun mengejar Dun ke rumahnya. Dun langsung melarikan diri, berlari ke sebuah rumah kaca berada di ujung kota ember, tempat di mana Lina menantinya di sana. Di sana, mereka berdua masuk ke sebuah ruang rahasia, di mana terdapat kereta yang sudah lama tak terpakai. Dun tahu kalau itu adalah kereta bikinan ayahnya, karena ayahnya pernah berbicara tentang hal itu. Mereka berdua pun langsung pergi dari sana menggunakan kereta ke suatu tempat yang entah kemana arahnya. Lalu mereka pun sampai di ujung rel kereta tersebut. Sedangkan di kota, para warga sedang merayakan acara tahunan kota Ember yang dipimpin langsung oleh wali kota yang merasa kepemimpinannya berhasil membuat Ember menjadi lebih baik. Di sisi lain, Dun dan Lina mencoba menyatukan kedua kunci yang berasal dari kotak itu, di mana salah satu kuncinya memang dicuri oleh Lina dari sang wali kota ketika akan melarikan diri tadi. Dun tahu kalau mereka harus pergi ke generator, tapi mereka berdua kembali ke kota untuk menjemput adiknya Lina dulu. Kini mereka bertiga tepat berada di depan generator yang terkunci. Lina coba mencari-cari sesuatu di ruangan itu yang mungkin saja bisa membuka pintu tersebut. Yang akhirnya ia tahu kuncinya ada di belakang loker, karena ia ikuti tanda catatan dari kotak tersebut yang sama dengan desain bangunan di sana. Dun mencoba membalikkan loker itu. Di dalamnya, ternyata masih banyak loker-loker yang lain. Mereka tahu itu bukanlah loker, tapi sebuah perahu. Lalu mereka berdua mencoba memutar tuas yang ada di dekatnya. Dan perahu-perahu tersebut pun seperti berjalan sendiri mengikuti rel kecil di bawahnya. Bahkan, kini perahu-perahu itu masuk ke ruang generator, di mana pintunya otomatis terbuka. Lalu perahu-perahu itu seperti membuat formasi, yang lalu dengan sendirinya masuk ke dalam sebuah sungai yang ada di sana. Tapi, kincir besar yang ada di sana langsung menghancurkan perahu tersebut. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang mungkin harus dipecahkan oleh mereka berdua. Lalu mereka mencoba membuka sebuah pintu yang kuncinya bisa dibuka dengan kunci yang berasal dari kotak Lina, di mana yang satunya berasal dari kunci wali kota yang Lina curi. Mereka bertiga pun masuk ke dalam menaiki tangga menuju pusat pengendali generator tersebut. Generator yang begitu besar, lalu mereka pun menyalakan generator itu dengan kedua kunci, di mana hal itu yang membuat kincir-kincir yang menghalangi perahu tadi kembali berputar. Tapi, seketika kincir itu berhenti kembali, dibantu oleh teman kerjanya Dun yang sudah tua bernama Sul. Dun memperbaiki kincir itu, tapi lonjakan dayanya begitu kuat sampai memecahkan lampu-lampu yang berada di kota Ember. Bahkan, air-air kotor pun mulai memasuki kota Ember. Wali kota itu seketika takut. Ia tahu kota Ember akan segera berakhir. Sang wali kota langsung pergi dari sana, masuk ke tempat di mana ia kumpulkan semua makanan warga Ember. Tapi ternyata di dalam sana ada sebuah tikus raksasa yang ternyata selama ini diam di sana. Sementara Dun, Lina, dan Pupi akhirnya menaiki perahu tersebut, sedangkan Sul diam di sana menjaga agar kincir itu terus bergerak. Akhirnya mereka bertiga berhasil melewati kincir. Perahunya terus berjalan dengan sangat cepat melewati gua yang berkelok-kelok. Sampai akhirnya mereka terhempas ke sebuah air yang begitu tenang. Lalu mereka pun sampai di ujung sungai itu, di mana di sana mereka melihat sebuah kotak yang berisikan korek api yang pertama kalinya ia lihat. Mereka pun mengikuti sebuah panduan untuk menyalakan korek tersebut. Dengan cahaya yang mereka punya, mereka berjalan pelan-pelan ke atas, lalu membuka pintu di sana. Di sana ada jalan keluar yang entah itu menuju kemana. Ternyata sekarang mereka berada di daratan bumi yang sama gelapnya dengan kota Ember. Di depan mereka ada sebuah mobil yang sudah ratusan tahun tak terpakai. Mereka pun kembali frustasi dan kecewa. Padahal mereka sudah berusaha, bahkan mungkin mereka berpikir mereka akan bertemu dengan tempat yang lebih baik dan yang lebih tenang. Tapi beberapa saat kemudian terlihat kilauan cahaya yang berwarna orange yang berasal dari matahari yang mulai terbit. Itulah pertama kalinya mereka melihat cahaya matahari. Dan di sebuah lubang,
Mereka bahkan bisa melihat kota Ember di bawah sana. Lalu mereka mencoba mengirimkan sebuah batu yang berisikan pesan yang mereka tulis. Yang untung saja, batu itu jatuh dan dibaca oleh orang yang tepat, yaitu ayahnya Dun, seseorang yang memang sudah mencoba keluar dari kota Ember bersama ayahnya Lina. Namun mereka gagal. Untung saja anak mereka berhasil keluar dari kegelapan dan film pun berakhir. Ending yang sangat mengharukan. Itulah alur cerita dari film City of Ember ini, di mana film ini sangat mengharukan sekali. Namun kita tidak tahu bagaimana kelanjutan hidup Dun dan Lina di sana, dan bagaimana pula kelanjutan hidup warga kota Ember di bawah sana. Tapi kalau dilihat dari akhir film, ayahnya Dun berhasil mendapatkan pesan yang ia dapat dari anaknya dari atas sana. Kemungkinan warga Ember pun berhasil selamat. Oke, segitu saja pembahasan film kali ini ya sahabat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.